pertama yaitu bernama Ibu Ati Sri Rahayu. Tempat tanggal lahir beliau di daerah Boyolali tanggal 28 November tahun 1970. Profesi beliau sebagai guru sekolah menengah atas 10 Kota Samarinda. Riwayat pendidikan beliau yaitu S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret atau UNS pada tahun 1994. Lalu program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Ati menyelesaikan studi pascasarjana di Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada tahun 2013. Berikutnya yaitu karya-karya dari Ibu Ati. Yang pertama ada antologi puisi berjudul Negeri Terluka, Risalah Badai Jakarta tahun 2005. Lalu ada antologi puisi berjudul Perempuan Indonesia tahun 2005. Selanjutnya, cerpen yang berjudul Amarah Mbah Mrangah dimuat dalam antologi Bingkisan Petir, Jaring Penulis Kaltim dan Penerbit Matahari pada tahun 2005. Lalu, cerpen Meretas Dalam Pasungan dimuat di Harian Kaltim Pos pada tahun 2005. Cerpen ini menggambarkan kehidupan rumah tangga Dodi dan Laksmi yang awalnya bahagia dengan hadirnya anak kembar mereka. Namun, setelah ke 10 tahun, Dodi berubah menjadi kasar, menuduh Laksmi berselingkuh dan mengancamnya. Dodi juga menderita hiperseks tetapi menolak mengakui anak hasil hubungan mereka. Demi anak-anaknya, Laksmi bertahan hingga akhirnya mengambil keputusan untuk menyelamatkan rumah tangga mereka dengan membiarkan Dodi menikah lagi. Lalu, cerpen selanjutnya berjudul Senja dimuat dalam antologi cerpen Badadai, Jaring Penulis Kaltim tahun 2010. Dan terakhir, karya berupa Gurindam dimuat dalam Gurindam Pancasila tahun 2022. Karyanya ini berupa Gurindam dimuat dalam Gurindam Kalbu ASEAN. Adapun proses kreatif Ibu Ati dalam berkarya. Ibu Ati mulai menulis pada tahun 2005, yang pada saat itu beliau sudah menjadi guru di SMA 10 Samarinda. Beliau mengatakan bahwa dirinya terdorong untuk menulis saat ia mengajar siswa dengan berfokus pada menulis. Kemudian ia menyuruh siswa menulis, namun jika beliau tidak mempunyai karya sendiri yang dijadikan sebagai contoh untuk muridnya, maka terkesan sangat kurang. Jadi beliau mulai menulis sejak saat itu. Kebanyakan karya-karya Ibu Ati yang berbentuk prosa itu berkaitan dengan Dayak. Lalu beliau mengatakan bahwa beliau mempunyai ide, maka langsung dituangkan dalam bentuk tulisannya di laptop tanpa memikirkan temanya terlebih dahulu. Ya, di samping saya terdapat penghargaan yang pernah diraih oleh Ibu Ati. Pada tahun 2005, beliau menulis bersama beberapa sastrawan lainnya, salah satunya yaitu Kori Layun Rampan. Ibu Ati pernah mengikuti Jaring Penulis Kaltim yang beranggotakan para penulis di Kalimantan Timur, diantaranya yaitu Kori Layun Rampan, Amin Wangsa Tilaja, Amidun Rifai, dan beberapa penulis di Kalimantan Timur, dan memuat antologi cerpen berjudul Bingkisan Petir. Selain itu, penghargaan yang pernah beliau dapatkan yaitu dari gubernur. Selanjutnya, kekasan dari karya Ibu Ati. Ibu Ati mengatakan bahwa beliau lebih banyak membuat karya-karya yang berkaitan dengan warna lokal, seperti beberapa karyanya dalam bentuk cerpen yang berwarna lokal Jawa. Kekasan karyanya dalam bentuk puisi bisa ditemukan dari penggunaan kata-kata atau diksinya. Selain itu, Ibu Ati banyak memuat karya yang membahas Kalimantan seperti Dayak dan paling banyak dalam bentuk cerpen. Proses yang kedua yaitu bernama lengkap Ibu Fitri Andriani. Tempat tanggal lahir di Balikpapan pada tanggal 23 Agustus tahun 1979. Pekerjaan beliau adalah mengelola penerbitan Gita Cahya Media Aksara. Lanjut, alamat tempat tinggal yaitu di Jalan Lejen S. Parman, RT 23 di Balikpapan. Selanjutnya ada riwayat pendidikan. Ibu Fitri menempuh pendidikan sekolah dasar di SD 001 Balikpapan, lalu di SMP Negeri 1 Balikpapan, lanjut ke SMA Negeri 1 Balikpapan, dan D3 di jurusan Sastra Inggris. Selanjutnya, apa saja karya-karya yang pernah dibuat oleh Ibu Fitri?
Yang pertama itu ada novel dengan judul Perasaan yang Ditunggu. Diterbitkan di Novela Bentang, novel digital Webek Tulo di Cabaca, lalu novel digital yang berjudul Seychelles, juga antologi cerpen dan cerita anak. Selanjutnya yang kami bahas di sini yaitu cerita anak yang berjudul Kebaya Nenek, diterbitkan pada tahun 2024. Ini menulis bersama dengan penulis Indonesia, menceritakan tentang kebaya warisan nenek yang digunakan oleh cucunya. Kebaya ini digunakan untuk disewakan dan sebagai mata pencaharian. Proses kreatif Ibu Fitri dalam berkarya adalah Ibu Fitri memperbanyak membaca dan banyak melihat hal-hal baru. Seperti kebaya nenek, itu diambil dari contoh betapa sibuknya ibu-ibu yang mencari sewaan pakaian adat atau pakaian nasional ketika hari-hari besar di sekolah. Menurut beliau, jika dari kalangan atas mungkin hal-hal seperti itu mudah, tapi bagi kalangan bawah mencari kebaya saja sudah susah. Jadi beliau menulis melalui membaca, melihat hal baru, dan mengamati orang-orang yang ada di sekitarnya. Penghargaan yang pernah diraih oleh Ibu Fitri adalah terpilihnya menjadi salah satu dari 10 penulis di novela yaitu berjudul Perasaan yang Ditunggu pada tahun 2016. Pada tahun 2010, terpilih menjadi cerpen terbaik dengan tema Hujan dari penerbit Gradient. Kekhasan karyanya adalah, di dalam setiap tulisan Ibu Fitri terdapat kekhasan yang lebih sendu, tetapi punya banyak informasi, seperti bagaimana orang-orang memahami atau menghadapi suatu masalah yang sedang dihadapinya. Karakter yang ditulis juga kebanyakan memiliki karakter yang sendu, tetapi punya karakter yang kuat. Saya yang terakhir bernama lengkap Esti Pratiwi Lubarman. Ia lahir di Samarinda pada tanggal 28 November 1999. Ia merupakan seorang freelancer sekaligus sebagai penulis di sebuah media. Ia tinggal di Jalan Belimau, Lempake, Samarinda. Namun sekarang ia sedang berada di Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan S2-nya melanjutkan pendidikan S2 di Program Studi Sastra Indonesia Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya ada karya-karya yang pernah dibuat oleh KST. Yang pertama ada buku kumpulan puisi Perempuan Dikekang Malam yang diterbitkan di tahun 2019. Lalu ada beberapa cerpen yang dihasilkan seperti Suri dan Rumah untuk Pulang di tahun 2023, Dongeng Sarwono di tahun 2022, dan Memadamkan Api di Kepalamu 2022. Salah satu cerpen yang baru diterbitkan di tahun 2024 ini adalah cerpen Kapitalisme di Bawah Selimutmu. Cerpen ini bercerita tentang ketidakadilan di dalam hubungan percintaan. Dalam cerpen ini, laki-laki dianggap boleh memilih lebih dari satu pacar, sedangkan perempuan tidak. Lewat cerita ini, penulis ingin menunjukkan ketimpangan aturan sosial yang sering membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam hubungan. Bagaimana proses kreatif dalam berkarya? KST sangat tertarik pada isu-isu perempuan dan persoalan gender. Tetapi minatnya tidak berhenti di situ. Beliau juga sering membahas kehidupan masyarakat kelas bawah, bagaimana situasi sosial berkembang hari ini dan bagaimana persoalan yang dihadapi sehari-hari. Tulisan-tulisannya banyak terinspirasi dari pengalaman pribadi dan pengamatan langsung sehingga hasil karya terasa dekat dengan kenyataan dan penuh makna. Ini adalah kekhasan karya. Ciri kekhasan karya dari KST terletak pada eksplorasi terhadap isu-isu perempuan, dinamika keluarga, serta bagaimana isu tersebut dihadapkan atau dibenturkan dengan realitas sosial yang ada di masyarakat.